saya yakin kalau dari pesantren, dari lintas agama yang sudah dididik, sudah pasti terjagalah masalah akhlaknya itu. Karena salah satunya misi saya adalah berpedoman kepada 18 belak-belakan mengaku tidak kaget dengan tindakan yang dilakukan oleh KSAD Dudung Abdurrahman. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menyampaikan rencana melakukan rekrutmen calon prajurit TNI AD dari kalangan santri dan lintas agama dalam waktu dekat. Alasan mantan Pangkostrat itu merekrut santri dan lintas agama menjadi prajurit TNI karena dirinya yakin mereka sudah terdidik baik dari segi moral maupun akhlaknya. Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid merespon positif terhadap rencana Jenderal Dudung tersebut. Gus Jazil, panggilan akrabnya, mengatakan keinginan pimpinan TNI merekrut para santri khususnya dari jalur penghafal Al-Quran sebenarnya sudah ada sejak lama. Pria kelahiran 5 Desember tahun 1971 itu mengatakan dirinya ingat pada tahun 2019 ada sekitar 13 orang lulusan perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta mendaftar TNI lewat jalur rohaniawan. Dari 13 orang itu yang diterima 6 orang, 4 di Matra Laut dan 2 di Matra Darat. Salah satunya diberi penghargaan sebagai angkatan terbaik, ungkap Gus Jazil pada Kamis 9 Desember 2021. Dengan demikian, lanjut Gus Jazil, hasil rekrutmen dari kalangan santri yang sudah dilakukan baik secara fisik dan intelektual sudah memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh TNI. Jadi, begitu mendengar KSAD ingin merekrut santri, saya sudah tidak kaget lagi. Sebab memang anak-anak santri sudah dilirik TNI sejak dulu. Bahkan dia mengatakan hal itu saat menjadi narasumber diskusi 4 pilar MPR RI bertema TNI rekrut santri untuk memperkokoh NKRI di Senayan, Jakarta pada Rabu 8 Desember 2021. Gus Jazil berharap para santri merespon pernyataan Jenderal Dudung dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, antara lain dengan mengasah kemampuan fisik dan intelektual. Santri yang direkrut menjadi TNI juga mesti memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan agama sebagai sumber perdamaian. Selain itu, karena kita berada di dunia modern, santri harus melek teknologi, informasi, dan digital. Ini juga berlaku buat TNI, sebab di masa depan tantangan berat bangsa ini bukan hanya perang fisik saja, tapi perang cyber. Perang di dunia maya ini bukanlah hal yang mustahil nanti, dan itu mesti betul-betul diperhatikan. Di lain itu, Dr. Khairul Fahmi yang juga sebagai pembicara pada diskusi tersebut mengatakan apa yang disampaikan KSAD Jenderal Dudung memang bukan hal yang baru. Pasalnya, sejak masa perjuangan, kalangan santri sudah ambil bagian dengan bergabung menjadi laskar-laskar pembantu para pejuang melawan penjajah. Saat ini pun di TNI, banyak juga dari level tamtama sampai perwira yang berlatar belakang santri dan kemampuan mereka baik-baik saja. Para santri yang masuk menjadi anggota mampu beradaptasi dan mampu menjadi TNI yang bagus. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman mengaku ingin merekrut prajurit karir calon tamtama, bintara, dan perwira tahun anggaran 2022 dengan latar belakang alumni pesantren. Dia meyakini calon prajurit TNI AD lulusan pesantren sudah terjamin pendidikan dan akhlaknya. Selain itu, ia juga membuka peluang bagi calon tamtama dari lintas agama di luar Islam. Bagi yang muslim diberlakukan syarat khusus lainnya, yakni harus hafal Al-Quran, ungkap Dudung pada Minggu 5 Desember 2021.
Mantan Pangkostrat itu mengatakan alasan ingin merekrut alumni pesantren dan lintas agama lantaran sebagai bagian pengamalan 8 wajib TNI. Salah satunya bersikap ramah dan sopan terhadap rakyat. Selain itu, Dudung berharap calon prajurit TNI AD yang pendaftarannya bakal dibuka pada 2022 bakal siap membantu untuk mensejahterakan rakyat. Kemudian, dalam hal komunikasi kepada publik dan sesama kolega prajurit TNI AD lebih tertata. Selain itu, perilakunya juga akan dijaga seperti yang pernah disampaikan oleh Panglima TNI bahwa TNI adalah kita. Maka implementasinya adalah rakyat harus sayang kepada TNI. Tetapi TNI AD harus lebih cinta dan sayang kepada rakyatnya. Pernyataan KSAD Dudung itu pun menuai respon dari Majelis Ulama Indonesia. Rencana Dudung Abdurrahman merekrut calon prajurit TNI yang merupakan alumni pesantren disambut baik MUI. Meski demikian, Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menyarankan agar rekrutmen itu juga diperluas dan merekrut calon prajurit dari agama lain selain Islam. Menurut saya, rencana oleh KSAD sebaiknya diperluas. Jadi, jangan hanya dari pesantren-pesantren saja, tapi juga dari sekolah-sekolah agama yang ada. Apakah itu dari sekolah-sekolah agama yang bernafaskan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu? Bahkan Anwar mengatakan perekrutan calon prajurit TNI yang memiliki latar belakang dan pendidikan agama yang kuat sesuai dengan semangat dan amanat konstitusi, yaitu pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal tersebut menyebut negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ia berharap bila calon prajurit TNI AD telah memiliki pemahaman dan pengalaman ajaran agama yang baik, maka Indonesia tidak akan menjadi negara yang sekuler, apalagi menjelma menjadi negara ateis. Sebaliknya, Indonesia justru menjadi negara yang berakhlak dan bermoral.